salam budaya Nusantara. Amukti Palapa Podcast, pemersatu misi dan visi umat. Baik pemirsa, saya Satna Dewi. Pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang dengan senior kita yang luar biasa, dan kita akan banyak mendapatkan informasi dari beliau, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita sapa dulu yuk. Selamat siang Pak Untarto Wibowo. Selamat siang Bu Sana. Saya memanggilnya Bu Sana atau Bu Dewi? Busada atau Bu Dewi? Bude Sada. Saya biasa dipanggil Sada Pak. Oke. Sada, kalau orang Batak Sada. Sada ya. Iya. Iya Pak Un, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, never better. Never better. Selalu positif ya, insya Allah ya. Baik, boleh dikenalkan nih Pak Untarto Wibowo. Ini namanya Untarto itu artinya apa sih Pak? Kalau saya boleh tahu. Untarto Wibowo lah, Wibowo aja. Wah, ini ceritanya panjang. Jadi nama saya Untarto Wibowo. Itu dari Dokter Un Bun Ing. Itu Dokter Un itu beliau adalah dokter legendaris di Solo. Saya lahir di Solo. Oh, dari Solo. Iya, saya lahir di Solo dan beliau itu yang menolong kelahiran itu terus dinamakan Un. Nah, saya ngarang-ngarang sendiri sih. Untarto, ada Un, ada Arto, kan ada tanya di tengah kan itu. Jadi mungkin pada waktu itu orang tua saya tidak punya uang itu untuk biaya rumah sakit, jadi ditolong oleh Dokter Un. Oh gitu. Wah, harus sejarah ternyata ya Pak. Iya, dan sampai sekarang karena marga Un itu juga ada di beberapa tempat dan biasanya adalah pengusaha restoran ya. Di Malang ini juga ada kan restoran Un ya. Di Surabaya juga ada, di Semarang juga ada, di Solo juga ada roti Un itu. Iya, wah dari Solo di Pak Un ya. Iya. Ternyata dari Jawa ya. Solo. Iya. Oke, Wibowo itu dulu ya karena putra putri ibu bapak saya memang semuanya dua suku kata. Yang pertama adalah nama panggilan, yang kedua adalah harapan. Itu defaultnya begitu. Jadi semua putra putri ibu bapak saya semuanya begitu. Yang pertama adalah nama pertama adalah nama panggilan, nama panggilan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah harapan nanti sok gede dadi opo gitu ya. Ternyata gedene dadi Bea Cukai Jawa Timur 2 ya. Okay. Ya. Baik, apakah nama ini benar-benar selaras dengan kegiatan Pak Un? Ya, kita ngobrol. Iya. Apa sih kegiatan dari Bea Cukai ini? Bapak Kepala ini? Iya, gini bisa ada. Jadi Bea Cukai itu adalah unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Busri ya? Ya, Bu Sri Mulyani menterinya ya. Kemudian saudara-saudara kandungnya ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu 4 unit yang saya sebutkan tadi yang memiliki instansi vertikal sampai ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, itu hanya 4 itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, unit eselon 1 yang lain yang ada di pusat ada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Nah, biasanya itu yang ngurusi hutang-hutang negara gitu, ngurusi investasi negara, itu Direktorat Jenderal PPR. Ya, kemudian ada pengawasnya, Inspektorat Jenderal. Terus kemudian ada yang bertugas melakukan pendidikan dan pelatihan, namanya BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian ada yang mikir-mikir, bikin aturan-aturan, menyusun aturan-aturan gitu. Ya, itu ada juga saya cuma tahunya cuma duit Pak, ini banyak banget. Iya memang Kementerian Keuangan begitu. Iya, terus kemudian kalau bea cukai itu ada di seluruh
provinsi di Indonesia itu kantor wilayah. Kemudian di kabupaten kota itu ada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Meskipun kemudian tidak semua atau tidak setiap kabupaten kota itu ada, maksudnya satu, saya singkat saja namanya KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, itu dia bisa melayani, mengawasi beberapa kabupaten kota. Demikian juga dengan kantor wilayah, itu tidak selalu kantor wilayah itu korespon to provinsi, jadi tidak selalu satu provinsi satu kantor wilayah. Ada yang satu provinsi satu kantor wilayah, ada yang satu provinsi 2 kantor wilayah, ada yang satu provinsi 5 kantor wilayah gitu. Satu kantor wilayah 5 provinsi. Jadi iya, itu tergantung dari volume pekerjaan, tergantung dari cakupan konteks tugas dan fungsinya gitu. Nah, kira-kira itu. Aduh, ini saya kalau udah mikir kayak gitu kayaknya ruwet banget ya. Apa nggak berat gitu Pak? Gimana Pak? Iya, apa ya? Kalau melihat tugasnya kan memang tadi Bu Sada cerita tentang cuan ya, memang memang kami jadi dari bea cukai, pajak dan anggaran memang tugasnya mengumpulkan penerimaan negara. Mengumpulkan penerimaan negara, salah satu tugasnya. Jadi untuk target kami tahun ini, tahun 2021, target penerimaan kami adalah 48 triliun, sekian lah gitu. 48 triliun itu agak banyak juga itu kalau kita belikan dawet itu 500-an itu, wah itu bisa tenggelam Gunung Semeru. Pak, prediksi dari 48 triliun itu berarti kan sudah diprediksi dari dari sini. Iya. Blesetnya ada ya Pak? Blesetnya kok alhamdulillah blesetnya lebih gitu. Berapa persen bleset? Oh lebih ya? Iya, blesetnya lebih ya. Alhamdulillah. Jadi selama saya bertugas di sini mulai 1 November 2019, kemudian saya menutup dengan surplus sekitar 1 triliun lah tahun 2019. Kemudian terima kasih. Ada sendiri apa ada tim? Wow, ya pasti ada tim. Gimana Pak? Iya. Jadi kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 ini memiliki 7 KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, mulai dari wilayah paling barat itu ada KPPBC Madiun. Madiun itu membawai Magetan, Pacitan, Ponorogo, Madiun sendiri itu. Ngawi ya. Nah, kalau Nganjuk itu ikut Kediri. Itu. Jadi ada bea cukai Kediri. Terus kemudian ada bea cukai Blitar. Ini ada rokok soalnya di Kediri. Ada rokok gede ya. Terus kemudian di Malang ada bea cukai Malang itu. Di sini jadi ada kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Malang. Kemudian ke timur lagi ada bea cukai Probolinggo. Ada Probolinggo. Probolinggo yang besar Pak. Probolinggo di situ ada rokok ada. Terus kemudian ada pabrik-pabrik, kawasan berikat. Terus kemudian ada pantainya kan, dia ngurusin pantai juga. Dekat pantai juga. Iya, biasanya. Terus kemudian Jember. Nah, Jember itu juga pantainya juga ada, gunungnya juga ada. Terus kantor pos ada. Nanti saya akan bicara mengenai kantor pos. Tembakau ya termasuk besar. Kemudian yang paling timur adalah Banyuwangi. Nah, total seluruh karyawan, pegawai itu sekitar 700-an lah, 700 something gitu. Nah, masing-masing itu nanti ada komandan-komandannya. Kami menyebutnya kepala satker kan, satuan kerja gitu. Nah, kami ya disatukan di dalam apa ya, visi misi organisasi itu ada, menyatukan gerak langkah kami, termasuk juga value-value
nilai-nilai organisasi. Kalau untuk Kementerian Keuangan, kami memiliki value nilai organisasi untuk seluruh Kementerian Keuangan, artinya ada bea cukai, pajak, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, PPR, kemudian yang lain-lain itu kemudian mereka tergabung atau disatukan oleh satu vision begitu, value organisasi itu, yaitu kami menyingkatnya biar gampang itu kan, jembatan keledainya IPSPK. Itu integrity, profesionalisme, sinergi, kesempurnaan, pelayanan dan kesempurnaan. Jadi nomor satu itu integrity. Bagaimana integrity itu backbone-nya setiap pegawai Kementerian Keuangan itu harus memiliki integritas. Itu iya. Nah itu dia, wah itu bahaya itu, wah itu very very koloso itu pekerjaannya. Pengawasannya berarti memang harus mengandalkan waskat lah, bukan semakin diawasi semakin nekat, tapi waskat pengawasan malaikat gitu. baru kesadaran. Iya, akhirnya kan kembali ke itu kan, integriti pribadi. Terus kemudian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kami juga punya budaya organisasi, kami menyebutnya begitu. Itu kami menyingkatnya klik jujur atau jujur klik kan gitu. Itu ada orang yang bilang, Pak jujurnya yang di depan kan itu, tapi memang lebih enak sih ngomongnya klik jujur gitu. Tapi Pak jujurnya di depan dong gitu. Oh boleh saja, jujur klik gitu. Jadi jujur, terus K. K-nya apa ya, lupa saya. Ayo, harus dihati-hati. Klik. Jadi klik itu singkatan nih Pak. Iya, klik itu. Jadi korsa gitu. Korsa itu senasib sepenanggungan gitu. Benar nih, harus. Iya, harus senasib. Kalau di dalam doktrin kami ketika kami mengikuti kesamaptaan itu dulu namanya kesamaptaan. Jadi kesamaptaan itu semacam latihan dasar militer. Jadi setiap pegawai bea cukai itu harus melalui proses di awal namanya kesamaptaan, semacam latsarmil gitu, latihan dasar militer. Waktu zaman saya dulu sih masih 3 bulan kan gitu. Yang sekarang? Iya, masih 3 bulan. Dulu zaman saya tahun 91 kan saya masuk gitu. Kalau sekarang kan 5 minggu cukup lah. Apalagi sekarang mungkin masa daring itu, tapi masa kesamaptaan daring misalnya push up secara Integriti belum bisa sekarang kali Pak. Iya. Iya. Kenapa kok cuma 5 minggu? Iya, itu. Kayak seperti itu. Iya, nah itu. Jadi korsa, senasib sepenanggungan. Nah, terus L-nya loyal. Artinya loyal itu ya harus setia kepada organisasi, setia kepada peraturan itu. Terus apa nih? Klik. Iya, loyal. I-nya inisiatif atau inisiatif. Jadi harus inisiatif. Jadi inisiatif itu tidak nunggu perintah. Tidak nunggu perintah. Jadi kerjakan saja karena semua orang sudah punya. Kami jadi setiap pegawai bea cukai itu punya kontrak kinerja. Ya, ada kontrak kinerja organisasi, ada kontrak kinerja individu. Jadi setiap pegawai bea cukai, pegawai Kementerian Keuangan itu memiliki kontrak pribadi. Saya mau ngapain aja sih dalam 1 tahun ke depan. Nah, nanti minimal setiap 3 bulan itu dilakukan assessment oleh atasannya. Kalau organisasi itu dilakukan setiap bulan, jadi ada namanya dialog kinerja. Dialog kinerja organisasi ada, dialog kinerja individu ada, itu kan, untuk kemudian di assess gitu. Sudah sampai mana sih? Apa yang kemudian harus kita lakukan untuk ngejar targetnya itu. Dan itu ada kaitannya dengan take home pay itu. Take home pay, jadi ya duit yang mau dibawa pulang per bulan itu tergantung dari kinerjanya gitu. Jadi kalau ele-elean ya nanti mungkin akan berkurang. Oke, gitu. siapa yang mau jadi pegawai bea cukai? Apa ada penerimaan baru nih? Sesuai dengan Tahun ini nggak ada ya.
nggak ada. Tahun ini Bea Cukai tidak menerima pegawai nampaknya ya. Oh gitu ya. Mungkin Mungkin apa? banyak loh Pak. Iya, masyarakat kita tuh yang punya integriti juga. Oh, Pak, iya. kalau dia masuk di sebuah instansi yang Iya. chaos gitu ya, dia kan juga nggak seneng gitu di situ. Gitu nggak? Iya. Itu mesti dipikirin Iya, Pak. Ada iya. loh orang-orang bagus yang pengen masuk di tempat yang bagus. Oh, oke. Dan seharusnya mereka juga harusnya mendapatkan tempat yang bagus ya kalau orang bagus. Benar, gitu. Iya. Kayak aku rasa- Nah, yang terakhir korektif. Apa itu, Pak? Korektif. Jadi berani melakukan koreksi tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga koreksi kepada orang lain, termasuk atasannya. Jadi saya dikoreksi sama anak buah. Itu. Tidak kepada orang lain tapi juga kepada diri sendiri. Iya. Soalnya biasanya Tidak kalau koreksi hanya. diri sendiri nggak mau Pak. Koreksi orang. Gitu. Benar. Nah, dalam kaitannya itu nasihat ibu saya itu yang selalu saya ingat. Kata beliau, ngati-hatian kowe dadi atasan. Yen kowe ngandani anak buahmu, perhatikan. 1 jari menunjuk anak buahmu, 3 jari menunjuk dirimu sendiri. Artinya kalau saya memarahi anak buah, 3 kali saya mengatakan hal yang sama kepada diri saya sendiri. Dandanono awakmu sik, lagi kowe dandani anak buahmu. Itu. Ibu. Itu kan Semoga Ibu itu. bahagia. Amin. Bahagia gitu kan. Iya. Ibu Masih usianya beliau 88 tahun. luar biasa. Bapak saya 91 tahun, masih ada dua-duanya. Biasanya kiai yang panjang umur, hidupnya lebih tenang. Amin, lebih insya Allah. aman, Iya. gitu ya. Iya. Nggak stres Pak, orang sekarang Iya. umur seperti saya sudah banyak yang stres, banyak Hmm. yang, berangkat di CN. Tapi luar biasa ya. Iya. Pak Un sendiri usianya berapa Pak Un? Saya Lali. lupa saya. Jadi saya punya kaos Lali. saya punya kaos yang dibuatkan oleh anak saya. Itu selalu dia bilang kalau karena saya suka naik gunung, jadi dia bilang, "Papi, kalau nanti sudah sampai puncak gunung, kalau mau foto dipakai kaosnya itu." Kaosnya tulisannya, "Suka lupa kalau sudah tua." Forever ya. Iya. Semangat terus ya Pak. Iya, Pak gitu. Un, ada lagi yang mau disampaikan Pak Un, gimana kerja tim yang di Malang ini Pak? Ya, saya sangat berbahagia punya tim yang luar biasa. Itu luar biasa. Gitu. Luar biasa. Anggota saya kebanyakan muda-muda ya, jadi mungkin saya yang paling tua gitu, saya yang paling senior di sini. Iya, anggota saya mungkin 50-60% kira-kira kayaknya di bawah 30 tahun deh gitu. Gitu. Oke, tapi itu Iya. pendidikan karakter di sini kayaknya bagus banget. Iya. Kalau dilihat dari itu tadi ya. Iya, dan saya juga punya semacam slogan ya. Slogan di sini sigap. Namanya sigap, SIGAP. Oke, singkatan lagi. Nah, singkatan lagi. Kemudian, Serius satu. serius. Serius, ya. Oke, serius. Serius. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan serius. Sungguh-sungguh. Iya, kita kerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kerja ojo disambi dolanan. Gitu. Dolanan HP. Gitu, gitu. Kebiasaan nih. Terus kemudian ya dolanan apapun lah itu. Kemudian dan juga kalau sedang dolanan harus serius. Ojo disambi kerja. Oke. Kalau dolanan ya dolanan, ojo disambi kerja. Iya, gitu. Itu. Jadi sigap, serius. Yang kedua ikhlas. Kerja itu kudu ikhlas, harus ikhlas. Jadi sepenuh hati, passionate begitu. Yen ora ikhlas nanti isine mungger sulo, isinya cuma ngeluh gitu. Kalau tidak ikhlas. Iya, ikhlas. Iya, itu dia senep ya gitu. Dan salah satu indikatornya ikhlas itu kalau senyum. Jadi kalau ikhlas itu senyum, itu kanan kiri sama. Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Iya, itu kalau tidak sama, itu namanya nyengir, berarti ora ikhlas kan itu. Ikhlas tandanya senyum Bu. Iya, senyumnya harus sama kanan, presisi. Nanti harus latihan itu kan dilatih kan itu
G. Serius, Ikhlas G. Gembira. Oke. Iya, lakukan pekerjaan dengan gembira, dengan riang gitu. Ya. Itu karena itu adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kita itu mendapatkan sesuatu yang mungkin banyak orang yang pengen tapi nggak mendapatkannya. Ya. Gitu. Jadi gembira itu wujud rasa syukur. Oh iya, saya gembira, saya wujudkan rasa syukur saya kan gitu dengan bekerja penuh gembira itu. Cheer up kan gitu. Ya. Iya, sigap. Sekarang Amanah. amanah. Jadi karena tugasnya berat gitu kan, ya semua cuan ada target itu kan, jadi harus mengingat itu bahwa kita itu mendapatkan amanah dan tidak perlu dianggap itu sebagai sesuatu beban gitu kan, tetapi itu sebagai tanggung jawab. Oke, Pak Un, ini tadi ada sigap ya, S-nya serius, Ikhlas, gembira, oke, amanah. P yang terakhir adalah profesional. Iya, jadi profesional itu artinya pegawai Bea Cukai Jawa Timur 2, pegawai Bea Cukai di kantor wilayah Jawa Timur 2 ini harus profesional. Profesional itu artinya komplit itu, secara kognitif dia juga pinter, itu kognitifnya pinter. Kemudian artinya pinter itu ya sesuai dengan tugasnya, fungsinya, jadi menguasai peraturan, mau baca gitu. Makanya kami ada program namanya learning organization, jadi organisasi yang selalu learning, yang selalu belajar, jadi engjeren artinya continuous, selalu belajar. Nah, termasuk berarti Bea Cukai ini dulunya menerima lulusan itu tidak khusus dari misalnya dari keuangan ekonomi misalnya. Boten. Saya sendiri sarjana kehutanan S1 saya. Oh. Iya. Banyak tepuk tangan. Iya. Karena mengejutkan, banyak sekali kejutan-kejutan. Iya. Kehutanan, saya kehutanan ya, S1 saya kehutanan. Jadi dulu saya selalu agak panjang ceritanya kalau ditanya kok kehutanan bisa masuk Bea Cukai. Itu kayaknya profilnya Pak Un deh. Ayo kehutanan ke Bea Cukai. Kenapa Pak? Pendek aja Pak, jangan panjang-panjang. Oh iya. Nah kalau panjangnya saya akan cerita bahwa oh iya pada saat itu tahun 91 sedang ada kegiatan booming, kegiatan ekspor impor hasil hutan. Sehingga diperlukan ahli-ahli kayu gitu, ahli-ahli hasil hutan untuk mengidentifikasi hasil hutan. Karena setiap produk itu memiliki tarif yang berbeda, yang mungkin berbeda, dan itu harus bisa diidentifikasi, harus bisa diidentifikasi. Oh ya, ini meranti putih, meranti kuning, ini jati, ini kruing, ini kamfer, ini cendana, ini gaharu gitu kan. Karena tarifnya berbeda-beda, jadi diperlukan tenaga ahli di bidang kehutanan. Nah, kalau sekarang itu jawaban saya cukup pendek. Saya dari UGM, dari Gajah Mada gitu. Sama dengan Pak Jokowi ya? Iya, nah saya sekarang mudah menjawabnya. Lulusan Fakultas Kehutanan UGM jadi apa saja bisa, jadi presiden aja bisa gitu. Ya langsung nyambung loh Pak. Iya, lumayan sikap gitu, keren. Gitu ya Pak. Gitu, dan juga selain itu adalah profesional, terampil di dalam keterampilan hati. Itu keterampilan hati itu termasuk di dalamnya adalah komunikasi. Jadi pegawai Bea Cukai harus komunikatif, itu punya attitude yang baik, punya sikap yang baik, perilaku yang baik, menghormati orang, menghormati yang lebih senior, menghormati yang lebih tua, menyayangi sesama. Nah itulah kira-kira yang dimaksud dengan profesional gitu. Pemirsa mungkin nggak pernah tahu ya tentang Bea Cukai sedalam-dalam apa yang ada di sini, terdidiknya bagaimana, dan saya berterima kasih loh Pak adanya Bea Cukai. Kita semua harus berterima kasih. Iya, alhamdulillah. Duitnya negara ini iya. Iya. Duitnya omae. Iya. Intinya perempuan ya Pak ya. Iya, Ibu Sri Mulyani ya. Nah,
Itu kita harus berterima kasih pemirsa. Mungkin Anda baru tahu nih kinerja beratnya ngatur duit ya. Perempuan mungkin baru tahu bagaimana ngubetno duit cukup gawe kabeh. Iya. Cukup gawe kabeh Pak. Nah, itu ya, dicokot alot gitu kan, dijereng ombo. Dicokot alot dijereng ombo, duduk singkatan lho iki. Mboten. Artinya apa, Pak? Ya itu, jadi bagaimana kita bisa mengelola uang kita itu kan, dicokot alot ini kan nggak habis-habis. Kemudian dijereng ombo, jadi bisa mencukupi semua kebutuhan, tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Oke Pak Un, ini kita ngobrol-ngobrol tentang pribadinya Pak Un. Iya. Pak Un ini punya hobi apa nih? Kesenangannya apa nih? Setengah carut-marutnya ngitungi duit ya ngoroi Pak. Iya. Saya itu ya Bapak seneng lah ya. Jadi saya apa ya? Karena saya itu dari kecil kayaknya apa ya? Tidak terlalu seneng gerombol-gerombol gitu. Bukan berarti kok saya antisosial, tidak ya. Tapi saya enjoy being me, being myself, being alone sometimes begitu ya kadang-kadang gitu. Tapi bukan berarti kok saya kemudian nggak suka rame-rame itu. Saya senang juga rame-rame gitu, main bola, main apa, naik gunung gitu. Cuma saya selalu apa menikmati hal-hal yang sifatnya sendiri, sehingga saya memilih kegiatan-kegiatan free saya yang juga saya bisa menikmati dengan secara sendiri gitu. Nah, contohnya saya seneng hiking, saya seneng iya wilderness gitu. Hiking ya jalan sendiri. Gitu. Itu kemudian naik gunung kadang saya sendiri. Meskipun tetap harus izin. Harus aman ya, izin tetap biasanya kalau saya naik gunung ya tentunya harus izin. Terus kemudian ya karena apalagi sekarang saya sudah tidak terlalu kuat physically, secara fisik ya, saya mengajak orang penduduk setempat untuk membawa sebagai porter, kemudian jadi kuncen setempat itu yang dia bisa menjadi penunjuk jalan, teman ngobrol gitu. Tapi tidak akan lebih banyak dari 5 orang lah, 3 orang, 5 orang. Gunung mana Pak yang sudah paling tinggi? Ini kalau ngomong hiking semuanya gak mari-mari sampai iya gitu. Ya di pengalamannya ya? Ya di Jawa Timur pengen semuanya 2 kali gitu kan, lebih dari 2 kali. Beberapa kali yang terakhir yang seneng ya saya Arjuno. Nggak tahu kenapa saya suka Arjuno. Saya sudah 3 kali ke Arjuno gitu. Pengen. Iya banyak itu. Saya melalui jalur-jalur yang memang jalur-jalur bukan jalur-jalur mainstream, itu jalur-jalur yang memang. Oh, untuk spiritual ya? Iya, biasanya mereka itu. Saya senang, alasan saya utamanya adalah lewat jalur-jalur seperti itu tidak terlalu banyak orang. Oke. Itu saja sih sebenarnya alasan utama. Terus kemudian saya suka memelihara tanaman. Iya, khususnya anggrek ya. Jadi saya senang anggrek. Saya lagi senang itu. anggrek nih Pak, nanti bagi ya Pak. Oh boleh. Boleh. Jadi I'm learning, jadi sedang belajar juga, sedang belajar juga anggrek itu, seneng lah anggrek. Terus kemudian juga saya suka keris. Nah, iya. Di kantor kayaknya banyak banget. Iya, saya punya. Itu ya di kantor ya. Iya, kapan-kapan lah nanti kita secara khusus lah kita cerita tentang keris. Jadi saya senang. Iya, saya senang keris karena untuk laki-laki Jawa dewasa memang harus punya, bukan harus bagaimana ya, sebaiknya punya keris. Itu Kukuilo, Turonggo, Curigo kan gitu ya. Berarti ada perkutut dong di rumah. Iya, ayam serama. Saya punya 32 ekor ayam serama yang kecil-kecil itu, wah ngeselin minta ampun gitu. Tapi ya ngangeni lah gitu. Setiap pagi mereka yang membangunkan saya. Gitu ya Pak ya. Iya. Kapan-kapan kita iya. Cuma memang tidak terlalu kompak gitu kan antara kesukaan saya dengan tanaman dengan ayam itu, karena jadi sekarang mereka punya demarkasi sendiri-sendiri. Saya harus pisahkan di rumah supaya mereka hidup damai berdua itu. Gitu ya. Iya. Nah, kalau keris itu ya itu antara lain itulah keris. Jadi saya seneng keris. Jadi bagaimana saya mengagumi keris itu, bagaimana
leluhur kita itu, Bu Sada ya, leluhur kita itu bagaimana zaman itu dengan pengetahuan terbatas, dengan peralatan terbatas bisa membuat masterpiece seperti itu. Itu kan teknologi metalurgi yang luar biasa menurut saya gitu. Nah itu dia, iya, iya itu, iya itu. Jadi itu dan itu juga dibuktikan bahwa kemudian keris itu mendapatkan anugerah dari UNESCO itu sebagai warisan budaya dunia tak benda, jadi intangible heritage. Jadi pada bulan November, 5 November tahun 2005 gitu. Itu Indonesia mendapatkan anugerah, atau keris Indonesia mendapatkan anugerah sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kenapa? Iya, kenapa tak benda gitu? Padahal kan itu benda. Jadi itu, tapi tak benda. Kenapa? Karena setiap keris itu berbicara dalam tanda kutip. Tuh, dia bisa bercerita. Jadi keris itu bisa bercerita. Kenapa dulu ya? Kenapa dulu dia diciptakan? Filosofinya seperti apa? Untuk apa pada waktu itu? Dan itu terus berkembang pengetahuan tentang keris itu. Kalau dalam bahasa guyonannya, keris itu jarwo doso gitu kan, atau artinya akronim ya. Akronim di dalam bahasa Jawa, keris garane mlungker ora kena nggo ngiris kan gitu ya. Jadi aku gak ngerti. Deternya iya kan, deter itu handle-nya itu kan melungker ora kena nggo ngiris. Itu kan bercandanya orangnya itu. Pak, kenapa Pak? Iya. Buat Bapak keris kok penting gitu? Penting berarti dong. Iya. Sampai ada penghargaan internasional. Iya, saya yakin itu penting karena itu menunjukkan kemajuan atau peradaban budaya suatu bangsa. Pada waktu itu kan ya belum ditandai sebagai negara ya, jadi sebagai bangsa, Nusantara, sebagai community, sebagai populasi Nusantara. Ya. Nah memang kemudian itu berkembang dari tanah Jawa, kemudian ada yang cerita bahwa itu berasal dari budaya India, budaya Cina dan lain sebagainya, kemudian menyeberang ke Indonesia atau ke tanah Jawa, tapi kemudian dari Jawa itu kemudian spread out gitu kan, sampai kepada ujung-ujung Sumatera, di Kalimantan, itu di Nusa Tenggara, mungkin di Papua juga ada gitu. Jadi tapi itu teknologi, orang kemudian lebih memperluas konteks keris itu dengan sebutan tosan aji gitu. Jadi wesi aji, jadi tidak hanya keris yang melungker itu, meskipun kemudian sebetulnya keris itu juga tidak semuanya melungker itu berluk ya, karena ada yang luk satu, artinya luk satu itu apa, tidak berluk gitu, jadi lurus gitu, keris lurus ya. Nah terus ya itu, dan kemudian ada orang bilang bahwa keris itu adalah senjata tikam, tapi ada juga yang berpendapat bukan senjata, keris itu bukan senjata, keris itu sebagai piandel. Jadi piandel itu semacam semacam pegangan gitu, supaya kita lebih pede, karena misalkan keris itu adalah pemberian ayahnya, pemberian mbahnya, pemberian Pak D-nya, atau pemberian gurunya, supaya dia sengkelit, supaya dia pegang, supaya dia lebih pede, lebih nyaman bahwa dia ditemani. Tapi tetap dia kalau berperang dia akan menggunakan tombak, menggunakan panah, menggunakan pedang gitu. Tapi keris itu meskipun kemudian ada juga yang kemudian itu kan senjata tikam kalau pertarungan jarak pendek misalkan, dan juga ada yang menyampaikan bahwa itu untuk eksekusi. Jadi untuk eksekusi mereka yang dekat dengan penguasa, dekat dengan raja. Jadi orang yang mengeksekusi orang yang dihormati. Kita kan dengar banyak cerita ya, orang yang zaman dulu kan kadang-kadang pemberontak itu kemudian dipanggil saja
oleh raja itu, kenapa kamu memberontak gitu, karena punya beda pendapat itu. Ya tapi kan nggak boleh beda pendapat dengan raja, ya sudah kalau begitu saya dibunuh saja gitu kan, itu artinya ditikam, akhirnya dieksekusi dengan keris raja. Tapi keris juga bisa sebagai tanda kepercayaan. Orang akan diberikan keris ketika dia memang dipercaya oleh orang yang memberi, misalkan dari raja, dari anaknya, dari mertua laki-laki kepada menantu laki-laki itu. Nah, itu bisa Tata jadi. pengertiannya Iya. berarti ya. Iya, Penting sekali. iya. Dan Jangan- juga filosofi keris, kenapa dia lot 1, lot 3, lot 5, lot 7, lot 9, lot 11, lot 13 itu semuanya punya filosofi. Demikian juga dengan apa, dapur keris, pamor Oke. keris itu. Kulitnya karya seninya di situ. Iya, iya. Campurannya ada metalurginya. Iya, ada metalurginya, kemudian ada seninya. Setiap zaman itu dia akan memiliki karakter-karakter, ciri khas tersendiri. Dalam satu era pun ini adalah empu keraton, ini adalah empu non keraton gitu. Itu juga bisa berbeda. Dan sekarang juga masih ada mereka yang ini ya, penghargaan kita tentunya mereka yang masih menekuni budaya untuk pembuatan keris empu itu. Dan empu itu dia melalui proses dari awal. Jadi panas lipat tempa, karena proses keris itu harus melalui tiga proses itu. Jadi logam bahan-bahan logam itu dijadikan satu, kemudian dipanaskan, kemudian ditempa, kemudian dilipat, dipanaskan, ditempa lagi sampai ratusan kali, mungkin sampai ribuan kali, kemudian diberikan lapisan baja, lapisan mungkin logam lain, diberikan lapisan logam yang asalnya dari meteorit gitu, itu yang nanti akan menciptakan pamor itu. Jadi pamor itu gambarnya ya batikan, gambar-gambar batikan keris itu. Gitu ya, Iya, dari gambar apa? boten kan tidak diukir itu. Iya. Karya iya, iya. Nah, kita patut bangga nih pemirsa Iya. akan keris, jadi jangan dijauhin gitu. Ternyata di situ ada karya seni, Iya, betul. ada karya metalurgi atau Iya. percampuran logam yang patut untuk kita pelajari. Kalau saya kan hanya pecinta, penyuka, pengagum gitu. Tapi Aduh. untuk ilmunya tentunya ada yang lebih berilmu, nanti kita mengaji pada beliau. Nanti saya bisa rekomkan ya empu profesional, ya empu yang profesional. Kita harus dulu ya, kita belajar ya Pak. Iya. Mendekatkan diri pada generasi muda bahwa Iya. ternyata karya-karya leluhur kita ternyata luar biasa. Betul, iya. Jangan jauhin gitu. Jangan lupa bahwa mungkin 2-3 minggu yang lalu saya lupa linknya, tetapi Indonesia itu dipandang oleh dunia sebagai the most generous people atau the most generous country on earth gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang paling baik hati gitu. Baik hati, tidak Iya, sombong, iya. jangan mudah dibodohin dan Nah, gitu ya. Mudah-mudahan itu karakter luar biasa ya. Punya orang Indonesia ya Pak. Iya. Itu harus kita pupuk, kita kenalkan kepada anak-anak muda kita, kepada anak-anak kita gitu, bahwa kita itu masih dikenal dunia sebagai ya yang baik hati, senang menolong gitu kan. Itu ramah ya, itu jangan pernah dihilangkan itu. Ya. Pak Un, Ya. mungkin Pak Un Siap. mau kemana nih? Ada acara lagi Pak Un? Apa kita? Iya, saya ada acara lain. Saya akan menyiapkan rumah untuk isoman itu, untuk isolasi mandiri barangkali. Ya saya menyiapkan saja. Saya sih berharap bahwa tidak akan ada yang meninggali rumah itu nanti gitu. Tapi saya kan harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu sama halnya dengan kita wajib memiliki alat pemadam kebakaran. Tapi kita nggak pernah mau pakai gitu. Tapi kita harus punya, dan yang bagus, yang ketika akan dipakai, ketika harus dipakai, itu harus bisa dimanfaatkan, harus bisa langsung digunakan. Itu yang saya ingin
Oke, lakukan. jadi Iya. sudah siap ya Pak? Iya, Oke, siap mm-mm. nih, siap isoman. Iya, Oke Pak Un, mungkin waktu kita juga ya Pak Un, karena iya, Pak Un juga mau menyelesaikan tugas. iya. Pak Un ada kata-kata pesan-pesan nggak terakhir mungkin buat pemirsa? Oh iya, terima kasih Bu Sada, pemirsa sekalian, tentunya di dalam masa yang sangat sulit seperti ini, kita harus tetap optimis, kita harus tetap tegar, kita harus tetap sabar itu, dan kita harus percaya bahwa dengan bersama-sama kita bisa melalui pandemi ini, yang punya sesuatu yang lebih, harta yang lebih, pikiran yang lebih, punya sesuatu yang bisa dibagi. Mari kita bagi kepada sesama yang memerlukan. Tidak perlu kita mengharapkan terima kasih dari mereka yang kita tolong, tetapi harusnya kita berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyediakan ladang bagi kita untuk berbuat baik. Oke, itu sunatullah ya, hukum alam ya Pak. Iya. Siapa yang Menanam, dia yang nanti akan menuai. Iya. Oke, terima kasih luar biasa. Baik pemirsa, saya tutup dulu ya kesempatan kali ini. Ada hal yang pada obrolan kali ini dengan Pak Un yang patut untuk kita pikirkan bersama ya. Satu, saya merasa berterima kasih dengan adanya bea cukai di Indonesia, di negara ini. Alhamdulillah. Ternyata untuk urusan duit nih, pusing banget nih, ibu-ibu rumah tangga pusing. Ternyata ada sebuah instansi gitu ya, yang langsung di bawah kementerian nih Pak Iya, iya. itu yang mengurusi bagaimana cukup atau tidaknya Dana untuk membangun negara ini. dana untuk membangun negara ini. Aku beri Iya. sampai Andre. Iya. Ini tadi gak comel, ngilok-ngilok terus itu gak boleh ya. Karena kita yang pusing di sini. Iya. Ya, jadi kita bersyukur, berterima kasih, dan kalau kita lihat dari semua apa ya Pak ya tadi itu peraturan-peraturan yang ada di Iya. bea cukai, saya melihat luar biasa yang melahirkan orang-orang yang punya integritas ya, Iya. amanah. Iya. Dan ini bagus banget, dan saya rasa semua pegawai yang di sini di keluarganya juga pasti begitu deh Pak. Insya Allah. Insya Amin. Allah. Iya. Seperti itu, keren. Dan akan melahirkan generasi-generasi muda yang lebih bagus. Terus ya ada lagi dari Pak Un ini yang saya lihat juga betapa beliau ini orang yang seni gitu, semuanya dengan rasa, sendirinya beliau untuk mengenali rasa sejati, kemudian bagaimana menghargai karya-karya leluhur budaya, dan back to nature dengan tanaman dan hiking. Jadi luar biasa Pak Un, saya kasih tepuk tangan untuk Pak Un. Iya, matur nuwun. Kita kembali ke alam, back to nature. Saya rasa itulah sejati kita. Hidup sederhana, sahaja, bahagia itu di dalam hidup. Iya, betul. Iya. Betul ya, Pak Un? Iya. Oke, pemirsa, banyak hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga saja itu juga menginspirasi Anda semua, karena saya terinspirasi pada kesempatan kali ini. Semoga kehidupan menjadi lebih baik, kita mampu melihat hikmah di balik yang katanya musibah, tetapi ada sebuah jalan yang lebih baik lagi di ke depan. Untuk Amin. era yang lebih baik, Indonesia baru yang lebih sehat, yang lebih keren, dan lebih segalanya. Lebih segalanya, Oke. persis. Baik, sampai ketemu. Salam budaya Nusantara.